kan Haifa mahasiswa juga nih. Jadi gimana nih cara Haifa mengatur waktu atau menempatkan diri Haifa lah sebagai penyanyi dan pengusaha? Mungkin karena masih banyak kekurangan ya. Kadang apalagi nih kayak selalu seharusnya Haifa tuh bisa ambil skripsi itu di cepat, bisa proposal di cepat. Tapi karena kebetulan misalkan itu memang benar-benar daerah itu lagi dibentuk dan itu lagi mau opening ya. Jadi di situ Haifa harus bikin seminar proposal, di situ kayak ini mau dibangun gitu. Kalau misalnya orang-orang kan mungkin kayak sebagian ada yang bilang iya lebih penting film tuh karena kan itu ada tujuan setelah kuliah. Sedangkan ada juga yang berpikiran kenapa nggak selesai dulu kuliahnya, karena kalau udah selesai kuliah terserah lah gitu, mau ngapain aja lebih gampang. Jadi kalau aku di tengah-tengah antara itu kayak yaudah kalau misalnya Haifa lagi kayak semester lalu nih aku ngerasa jadi aku kayaknya proposalnya semester depan aja gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk membangun dulu skill ini. Nah semester ini aku memutuskan untuk lebih fokus ke seminar proposal. Jadi Haifa udah nyerahin ke Kak Nera gitu kayak Kak ini aku nyerahin ke kakak ya gimana aku mau lihat proposal lulusnya. Jadi yang terpenting itu adalah kita harus tahu prioritas kita. Kayak kalau kita punya tenaga nih 100%, kita setiap orang pasti punya tenaga yang 100% yang semampu kita nih. Mungkin kita kan beda kan, 100%-nya Haifa dan all itu mungkin kan beda gitu kan. Oke, jadi kayak 100%-nya Haifa itu mau dibawa kemana? Jadi aku udah tahu, oke 30%-nya aku ke bisnis, 40%-nya aku kemana, dan 20%-nya lagi aku kemana. Jadi ketika kita udah tahu nih kita yang mana yang menjadi prioritas kita bentrok, kita tiba-tiba kreatif, jadwal kuliah sama jadwal podcast nih gitu. Mana yang lebih harus aku prioritasi? Kalau ketika aku udah tahu prioritas saya adalah kuliah. Jadi kalau kayak kemarin kan saya bilang, oh pagi itu ada kelas nih, jadi bisa mengatur waktu sebaik mungkin, tapi kita tahu prioritas saya yang mana. Jadi harus tahu prioritas itu. Jadi nggak labil ya? Iya, jadi kita ada masalah kita tahu kita harus pilih yang mana. Berarti ya dari awal tuh yang difokuskan tuh udah ada gitu. Iya. Dan sekarang fokus besar itu adalah kuliah. Juga, jadi biar kita selesainya, jadi biar lebih gampang juga mau ngapain aja gitu. Iya, ini kan udah ngomong semester 7 nih, berarti kan udah mau lulus. Amin. Ini kira-kira setelah lulus Haifa tuh bakal fokus jadi penyanyi dan pengusaha atau ada hal lain yang ingin Haifa capai? Sendiri juga masih kayak gimana ya, prioritasnya kemana ya, karena semua yang terjadi sekarang kan Haifa sangat enjoy dan bahagia gitu. Kayak Haifa bisnis di bidang foto juga senang, tapi disuruh nyanyi juga mau, disuruh bikin baju juga mau gitu, tapi kita nggak boleh egois sebagai penulis karena ada beberapa hal yang harus kita tahan. Nah itu juga yang kayak Haifa selalu bilang, jadi kita tuh tahu mau bawa ilmu kita kemana, nggak semua ilmu yang kita punya itu harus kita keluarin gitu, karena ada beberapa ilmu yang bisa kita terapin mungkin dalam kehidupan sehari-hari aja gitu kan. Mungkin kalau ditanyain, aku pengen itu bisa fokus di bidang nyanyi. Aku pengen dari musisi, pengen jadi penyanyi yang benar-benar bisa disukai, diminati gitu. Jadi fokus utama itu setelah kuliah itu bukan pemusik, tapi penyanyi. Tapi nanti aku ingin jadi sebagai penyanyi yang punya bisnis. Ketika teman-teman udah tahu satu dan ini mungkin akan lebih mudah juga buat teman-teman tuh tahu gitu produk Haifa. Jadi kayak lebih mudah untuk menarik pasar juga. Jadi kalau ditanya fokusnya ya doain aja gitu Haifa jadi penyanyi sih suatu hari nanti gitu. Amin. Kira-kira perjalanan karir Haifa sebagai penyanyi serta pengusaha ini buat diri Haifa tuh berkembang pesat atau mungkin masih takut-takut atau gimana? Tapi kalau dibilang pesat itu pasti, karena Haifa tuh termasuk orang yang lebih nyaman itu di rumah. Kita tipikal orang yang kayak bisa dari pagi sampai malam sampai semingguan tuh rumah itu nggak apa-apa. Tapi ada sesuatu yang dikerjain. Ya, inspirasinya tuh dapat dari rumah. Jadi kayak kita tuh bisa cuma kayak nggak keluar, tapi kalau keluar tuh banyak ya dari keluarga. Nah, satu lagi selama Haifa juga sebenarnya susah banget kayak komunikasi sama orang. Itu ada komunikasi yang suka komunikasi sama Haifa. Kalau misalnya di depan kamera kayak gini sama Haifa lebih nyaman. Tapi dari luar mungkin banyak banget orang yang bilang Haifa tuh cuek, terus kayak Haifa tuh sombong kayak gitu. Tapi padahal memang Haifa yang nggak berani berinteraksi sama orang. Haifa tuh lebih mengandalkan Kak Nera pada kakak. Jangan ngomong
Bahkan pesan kopi pun gitu kan orang itu nggak berani. Jadi kayak kakak aja yang pesan deh gitu. Jadi kalau dibilang dia itu termasuk orang yang penakut. Jadi sekarang kalau kalian nanya ke Kanera atau ke orang yang jadi bersama Haifa kayak gitu, itu sebenarnya bisa kalau itu susah untuk komunikasi kayak orang tuh namanya cuek. Susah lah gitu buat berinteraksi dengan orang tuh Haifa tuh merasa kayak malu ya. Iya malu. Segan dan Haifa tuh nggak bisa yang kayak nggak bisa. Tapi kalau misalnya menjalankan usaha kayak bisnis atau kerja mau nggak mau ya itu harus ngobrol, itu harus ngobrol sama kalian, ya harus ketemu misalnya kalau harus ngobrol juga ya misalnya sama MC-nya gitu kan mungkin itu nggak ngomong nih terus atau misalnya kayak ini benar di podcast sama tim yang lain gitu kan mungkin teman-teman sini juga kayak rasanya kok dia nggak ngomong gitu kan sebenarnya lebih nggak berani aja tapi karena hal yang harus lakuin kayak akhirnya juga mau nggak mau mereka juga harus berkembang mereka juga harus menjadi apa ya kayak part terbaik mereka gitu kayak bisa menerima sama yang takut atau nggak diterima atau nggak didengar apa ya takut orang-orang nggak ngejawab kalau ngomong kan sering gitu ya kayak takut dia merasa kayak apa sih jadi sering kayak sih orang itu hanya pikiran-pikiran negatif kita kan jadi kayak mau nggak mau sudah ya itu harus bisa membuka diri di depan orang buka diri juga jadi kerjaan ini tentunya membuat mereka berkembang pesat berkembang banget lah gitu dari yang sebelumnya mereka takut dan lain-lainnya tantangan Haifa selama jadi penyanyi dan pengusaha itu apa? Tantangan mungkin yang terbesar mau yang kecil juga. Tantangan itu pasti banyak banget. Bisa jadi bisnis, mungkin kayak tantangannya mungkin ada yang pasti melakukannya atau tiba-tiba kita ada kesalahan kecil misalnya kayak kita lupa ngasih apa itu kualitasnya kan wajar yang mungkin yang lupa atau miskom itu pasti banyak banget komplain dan kunjung ataupun dan lain-lainnya dari penyanyi juga mungkin kalau dari sisi yang umumnya ya pasti ada yang suka nih kita ada yang suka ada yang makan atau apa lain sandalnya ini ada yang bilang kan suaranya biasa aja itu kan menjadi tantangan bagi kita apakah kita mau mundur dengan suara kita yang biasa ini atau merasa tertantang gitu ya benar banget jadi pasti ada gitu tantangan kayak orang yang gak suka orang yang mungkin memang bukan target pasar kita aja tapi kalau tantangan yang lebih besar lagi itu adalah karena Haifa itu dari kelas SD itu Haifa itu punya penyakit asma terus Haifa juga punya dan banyak yang lainnya juga jadi sekarang juga Haifa tuh yang paling suka mengontrol kesehatan karena kita mengontrol kesehatan jadi kayak menambahkan kayak yang pakai Haifa gitu kayak juga udah capek juga jangan minum teh jangan gitu kayak jangan makan coklat gitu karena Haifa tuh belum alergi gitu coklat alergi es jadi kayak gak makan kita punya juga terus kayak cuaca nggak boleh hujan gitu jadi apa ya kayak treatmentnya tuh harus lebih dijaga kayak gitu sih kita bisa karena sering banget nih misalnya ada tampil nih minggu depan gitu terus kita nggak bisa agak capek nih misalnya kita lihat pasti ada cek sama lain di hari itu udah sakit karena kesehatan itu udah habis duluan di latihan gitu sering kali kayak gitu jadi pas saya suaranya itu habis aku bantu aku gitu kayak gitu sering banget bahkan di acara yang kemarin saya tampil juga itu saya lagi dalam keadaan kurang fit dan itu selalu kayak gitu jadi sekarang juga udah di sini tahu berarti sebelum saya itu berarti pasien itu dikurangin dan lebih ringan lagi jadi tantangan terbesar itu adalah sebenarnya masalah kesehatan mereka termasuk kalau yang bilang kayak agak inilah ya agak rentan gitu karena banyak alerginya daya tahan tubuhnya tuh kurang gitu sih tantangan besarnya. Tapi dengan semua tantangan itu Haifa tetap terus maju kan? Kadang-kadang pernah mundur juga 2 langkah. Iya kayak aku tuh sering banget misalnya kayak sebagai penyanyi yang kita anggapnya adalah suara. Sedangkan kalau alergi Haifa di kampung kalau di asma itu jangan ditanya lah jangan tuh untuk nyanyi gitu ya untuk ngobrol aja tuh aku susah gitu rasanya. Jadi itu menjadi tantangan juga buat Haifa itu Haifa maju karena juga tuh Haifa kayak merasa kayak kayaknya nggak mungkin nih aku menjadi seorang penyanyi dengan keadaan yang aku punya asma nah tapi kita lihat tadi gitu kalau misalnya kita bisa menulis kita itu kan nggak muncul ya
tapi pintar-pintar juga gitu. Misalnya Haifa terus-terusan menentukan yang negatifnya aja, aku nggak akan bisa mendapatkan hal positifnya. Nggak akan bisa berkembang juga. Iya, sebenarnya udah kan kalau misalnya sakit, ya berarti Haifa harus bisa lebih jaga diri. Iya, mengontrol kesehatan. Jadi mungkin kami ada sedikit refreshing nih. Nah, nanti kami kasih pertanyaan tapi Haifa harus cepat nih memilihnya. Harus jawab cepat. Nah, ini kami ada pertanyaan pertama tuh, kuliah atau nyanyi? Harus cepat ya. Ya. Satu, ya kuliah. Karena belum selesai. Iya. Masih ada ini ya hati ya. Nanti aku kemarin nggak selesai. Kuliah atau usaha? Kuliah. Nyanyi atau usaha? Pop atau jazz? Rock atau klasik? Outfit atau make up? Asik sih ya. Outfit. Itu ada banyak uang atau banyak kawan? Banyak uang. Sangat realistis ya. Gak munafik ya? Punya kawan banyak tapi kita nggak bisa pamer. Iya, nggak ada uang. Buat apa juga ya? Lari pula kawannya dia. Dan yang terakhir nih, ada karir atau Cinta. Cinta. Yeay. Oh ya. Karena untuk berkarir itu kita butuh cinta. Iya. Sama cinta orang tua. Iya. Ya, ini alasan juga. Jadi mungkin itu aja dari kami. Semoga yang tadi itu bisa jadi motivasi buat kawan-kawan semua, dan semoga Haifa terus berkembang, terus sukses. Ya. Amin. Terima kasih untuk Haifa dan tim yang sudah meluangkan waktunya pada podcast kami. Sekian dari aku, Cabil. Dan aku Ol. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.